Oke. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya. Hari ini saya akan membuat video tentang prosedur dasar pelayanan dalam bimbingan konseling. Nah, dalam prosedur dasar ini ada beberapa step, ada 5 step yang selanjutnya akan saya buat dalam video. Penasaran videonya seperti apa? Kita tonton. Let's check this out. Yeah. Ada yang bisa saya bantu? Iya, saya pengen konsultasi ke mbaknya tentang masalah saya. Oke. Tapi sebelumnya saya mau tahu dulu nama masnya siapa? Nama saya Abdul Gofur. Oh, jadi saya bisa manggil masnya namanya siapa nih? Nama Gofur, panggilannya aja. Mas Gofur ya? Iya. Oke. Mas Gofur, kalau boleh saya tahu sebelumnya sudah melakukan konseling atau baru pertama kali? Belum, Mbak, baru kali. Oh, baru kali ini. Tahu infonya dari mana, Mas? Dari teman saya namanya Tria. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi karena Mas Gofur baru pertama kali melakukan konseling, Iya. jadi saya kasih tahu dulu tata cara melakukan konseling itu seperti apa. Nanti Mas Gofur bisa menyetujuinya atau tidak, itu kembali lagi keputusan Mas Gofur. Oke, siap, Mbak. Jadi sebelumnya saya mau menjelaskan arti dari konseling itu apa. Oke. Konseling itu sama seperti Masnya datang ke psikolog, cuman kita di sini beda ranah. Nah, kalau konseling itu memberikan layanan bantuan Iya. buat individu yang punya masalah, mau pelajar ataupun buat umum, kita terbuka. Nah, pemberian bantuannya itu nanti saya memberikan banyak pilihan ke Mas, banyak pilihan yang nanti akan Mas juga pilih salah satunya Mas mau ikutin yang mana, itu haknya Mas. Karena kembali lagi kewajiban saya itu cuma memberikan layanan bantuan supaya Masnya bisa mengentaskan masalahnya Mas, kayak gitu. Iya, Mbak. Nah, di sini saya juga mau menjelaskan tugas saya sebagai konselor itu apa. Iya. Jadi saya di sini tugas sesungguhnya membantu Mas menyelesaikan masalah, mengentaskan masalah Iya. tanpa adanya unsur paksaan. Iya. Seperti itu, cukup paham? Mbak. Jadi di konseling ini durasinya ditentuin Mas. Oh gitu. Iya. Jadi nggak bisa lama-lama gitu. Nggak bisa. Jadi Nggak bisa kalau long time, Mbak. nggak bisa. Oh, Jadi kalau konseling itu sekali pertemuan itu 45 menit. Kalau misalnya nanti Mas Gofur masih ada keluhan, Mas Gofur bisa membuat janji dengan saya di pertemuan selanjutnya. Oke, Mbak. Sampai sini cukup paham? Paham, Mbak. Nah, jadi apapun masalah Mas Gofur yang Mas Gofur ceritakan ke saya, tentunya itu saya jamin karena di sini saya sebagai konselor yang profesional mempunyai kode etik. Itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi hanya Mas Gofur dan saya yang tahu masalah Mas. Sampai sini paham? Paham. Oke. Mas kayaknya mukanya agak sedikit sedih gitu, agak sedikit bingung. Iya, Mbak, sedih, Mas. Sedihnya kenapa tuh Mas? Boleh diceritakan? Saya lagi nggak punya duit, terus saya harus bayaran kuliah, Mas, gitu. Terus jadi saya harus kerja sambil kuliah, terus udah gitu jadi saya nggak bisa bagi waktu antara kuliah saya sama kerja saya. Kadang misalkan kalau kerja dari misalkan masuknya jam 5 sore, baliknya itu bisa jam 12 malam, nanti jam 8 pagi tuh udah ada kelas lagi. Nah, tapi pilihannya kalau misalkan saya nggak kerja, saya nggak punya duit, saya nggak bisa bayar kuliah, Mbak, gitu. Nah, terus kayak gitu apa ya, saya pokoknya lagi mumet sama kuliah saya. Udah kuliah akhir, terus masih ada kelas, tapi saya tuh duit saya kurang begitu. Nah, buat nyambung ke semester depannya gitu, saya bingung mau cari duit kemana, karena kan kayaknya saya nggak bisa lama di pekerjaan ini. Kalau menurut saya kerjanya capek, Mbak, gitu. Jadi kalau misalkan saya pulang jam 12 malam, ntar jam 8 pagi itu harus udah kuliah lagi kan. Belum kalau ada tugas, ntar kalau untuk mau ngeprint atau apa, nah tidur saya kurang, jadi konsentrasi saya juga terganggu gitu. Kalau Mbak ada masukan nggak buat saya?
Iya, Mas sebelumnya posisinya dibuat senyaman mungkin aja, mau sendirian juga nggak apa-apa. Ya jadi di sini Mas relax aja gitu, nggak usah tegang sama saya, anggap saya itu seperti temannya Mas. Iya. Jadi saya rangkum dari semua masalahnya Mas. Mas ini seorang mahasiswa. Iya. Iya, tapi lagi terbentur masalah ekonomi. Iya, betul. Ah, sementara Mas itu mahasiswa, bisa dibilang mahasiswa reguler tadi ya. Iya, reguler. Iya, yang jamnya dan nentu, entah masuk pagi nanti bisa pulangnya jam berapa sesuai dengan tugasnya gitu kan. Cuma Maaf sebelumnya kalau boleh saya tahu pekerjaan sambilannya Mas itu apa ya? saya kerja di salah satu restoran, itu di restoran cepat saji kan. Bisa dijelaskan maksudnya mekanisme Mas kerja di restoran itu, jam kerjanya, maksudnya secapek apa sih gitu kalau boleh saya tahu? Kalau jam kerjanya tetap 8 jam, tapi kan kalau misalkan kita bekerja di restoran gitu ya, restoran cepat saji, tuh semua makanan harus sampai ke kasir itu dengan cepat kan, namanya kan apa namanya, restoran cepat saji kan. Jadi itu semua makanan yang customer pesen tuh harus nyampe ke mereka dengan cepat. Nah di situ yang bikin kita tuh lebih kerja ekstra, lebih capek udah gitu kan, kayak deket penggorengan atau deket apa, panggangan gitu, itu panas kan, suhunya panas, kita capek. Walaupun sebenarnya tempat kerjanya tuh AC gitu, tapi tetap aja kalau di dekat apa namanya kayak penggorengan gitu tetap panas juga kayak gitu. Jadi saya tuh mengeluhkannya tuh karena apa ya, saya bingung, saya capek, nggak ada waktu buat bagi waktu, bingung terus. Tapi di satu sisi kalau saya nggak kerja saya nggak punya duit gitu mbak. Oke. Saya ulang lagi dari masalahnya Mas, bahwa Masnya ini, Mas Gofur ini benar-benar merasa nggak punya waktu, nggak bisa ngebagi waktu antara kuliah dan pekerjaan. Sementara kalau misalnya Mas hanya menjalankan kewajiban sebagai mahasiswa, Mas tidak bisa punya penghasilan, tidak bisa untuk melanjutkan kuliah, bingung mau kemana. Tapi kalau misalnya Masnya hanya memprioritaskan pekerjaan, Mas mengorbankan kuliahnya Mas yang sudah cukup jauh lah istilahnya. Nah, Masnya ini kuliah itu atas inisiatif siapa? Orang tua atau kemauan sendiri? Sebenarnya sih saya awalnya pengennya kerja dulu mbak, soalnya karena saya tahu orang tua saya nggak apa namanya, duitnya nggak banyak lah. Nah cuma kan namanya keinginan orang tua, pengen anaknya tuh punya gelar ya. Nah tapi di satu sisi ya makanya tuh saya juga berpikir apa saya harus kerja aja kan kayak gitu, karena kan saya nggak enak dengan orang tua itu, apa saya harus kerja. Nah tapi di satu sisi pas saya masuk ke dalam dunia kerja, capeknya tuh minta ampun mbak gitu. Nah saya tuh datang ke mbak ini buat mungkin mbak bisa ngasih saya solusi atau syarat terbaik lah buat saya dan kehidupan saya kayak gitu mbak. Oke. Saya ulang sekali lagi, Masnya ini kuliah atas kemauan diri sendiri. Ya. Iya, cuman tadinya pengennya kerja dulu gitu kan. Ya. Oke. Apa sih maksudnya? Apa sih yang bukan ngebebani sih sebetulnya? Apa sih yang maksudnya bikin Mas bisa bertahan sampai detik ini kuliah sambil bekerja, walaupun masih tahu ini tuh gak gampang gitu? Yang bikin saya bertahan tuh niat dan tekad mbak. Niat dan tekad saya tuh bulat gitu, bulat sekali mbak. Jadi gimana ya, saya ya malu lah misalkan kalau saya nggak bisa jalanin, kalau menurut saya ini tuh tantangan hidup saya mbak. Jadi saya harus melewati semua tantangan hidup saya. Nah tapi kan di satu sisi kenapa saya datang ke sini, saya tuh pengen cerita gitu kalau kesah saya ke mbak sebagai konselor ya, sebagai bimbingan konseling ini. Saya pengen cerita, mungkin kalau mbaknya punya saran yang lebih baik buat saya atau motivasi yang mbak keluarkan buat saya kayak gitu. Oke, berarti saya ulang sekali lagi, alasan Mas tetap berada
di posisi yang seperti ini, di posisi yang tidak mudah, kata Mas punya tekad. Berarti mimpi Mas untuk kedepannya itu sangat besar kan? Iya. Kalau boleh saya tahu, Mas punya visi misi apa nih buat kehidupan ke depan? Gitu. Kalau saya sih sebenarnya cita-cita saya nggak sederhana Mbak. Cita saya yang penting saya bisa bahagiain banyak orang dengan cara ya misalkan ngelakuin apa yang bikin orang senang aja kayak gitu. Nah terus udah gitu kalau buat hidup saya tuh paling sederhananya mempersiapkan misalkan 1 tahun ke depan apa sih yang mau saya lakukan di 1 tahun ke depan kayak gitu. Misalkan saya harus lulus mata kuliah ini atau 1 tahun ke depan saya harus bisa mencari pekerjaan yang lebih baik atau gimana kayak gitu. Oke, saya ulang sekali lagi, Masnya punya mimpi yang jelas untuk depannya, baik yang jangka pendek maupun jangka panjangnya. Ya, jadi Mas udah bisa ngelewatin ujian sebelum Mas masuk dunia perkuliahan. Sebelum Mas kuliah pun Mas sudah banyak ujiannya. Mas harusnya bisa berkaca sama masa lalu Mas. Kalau saya pernah melewati fase tersulit dalam hidup saya, kenapa saat saya sudah menjadi mahasiswa saya nggak bisa ngelewatin itu semua? Pasti itu bisa, maksudnya tergantung dari tekad Masnya. Kan tadi Masnya bilang kalau Mas Gofur ini punya tekad, punya visi misi buat ke depan, pengen bahagiain orang banyak, pengen bahagiain orang terdekatnya Mas, orang tua dan lain-lainnya. Mungkin nanti entah itu jodohnya Mas atau siapapun lah ya. Nah, Mas harus membayangkan gimana nanti indahnya kehidupan Mas kalau Mas benar-benar berhasil ngebahagiain mereka semua. Kayak gitu. Kalau misalnya Mas memutuskan salah satu pilihannya Mas, entah Mas memutuskan untuk berhenti kuliah hanya bekerja, tapi pekerjaan itu Mas tahu nggak enak buat ngejalaninnya, dengan Mas kuliah, Mas Gofur ini bisa memperbaiki kehidupan, nggak cuma kehidupan Mas Gofur, tapi bisa menaikkan derajat dari keluarga. Dan pastinya kalau Mas sudah lulus kuliah, Mas pasti akan mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik dibanding pekerjaan Mas yang saat ini Mas jalanin. Benar. Ya kan? Benar. Nah, kalau masalah pekerjaan itu berat atau enggak, itu keputusan awal dari Mas. Seharusnya saat Mas Gofur memilih pekerjaan tersebut, Mas harusnya sudah tahu konsekuensinya itu apa terhadap Mas Gofur, nanti bakal kayak gimana terhadap kuliahnya. Iya sih, cuman namanya manusia ya Mbak, kadang ada gimana ya, kayak ngerasa capek kayak gitu kan, butuh tempat untuk cerita nih kayak Mbaknya sekarang. Makanya saya datang ke sini gunanya itu buat cerita. Namanya manusia kan menjalani hal apapun gitu ya di dalam kehidupannya pasti kan ada rasa capek, bosan, terus kadang kadang stres juga, apalagi hidup Mbak, misalkan Mbak punya tekanan besar gitu kan, siapa tahu kan. Nah makanya saya dapat info nih dari teman saya soal Mbak nih, buat cerita, buat ngeluarin keluh kesah saya ke Mbak gitu. Nah harapan saya sih saya bisa dapat pencerahan lah dari Mbak. Iya. Saya selaku konselor mencoba memberikan motivasi lebih kepada Mas Gofur, mencoba memberikan sedikit bayangan kepada masa depannya Mas Gofur nanti seperti apa. Mas tidak salah kok kalau misalnya Mas memilih saya sebagai tempat curhat atau berkeluh kesah, karena memang itu tanggung jawabnya saya. Iya, itu juga job desk saya. Iya, jadi seharusnya Mas Gofur saat awal memilih pekerjaan tersebut, Mas sudah tahu dampak negatifnya apa buat kehidupan Mas, seperti itu. Kalau misalnya tadi Mas Gofur bilang ngerasa capek, ngerasa sedih, pokoknya semuanya, saya pun juga pernah merasakan, dan semua orang pun saya yakin juga pernah merasakan yang capek kerja kayak gimana, yang capek kuliah aja kayak gimana, apalagi Mas kerja sambil kuliah. Dan saya salut banget sama Mas karena Mas nyanggupin buat jalanin
dua kegiatan itu secara bersamaan, padahal itu nggak gampang. Mungkin buat orang awam lainnya pasti salah satunya ada yang bakal dikorbanin. Nah, jadi Mas Gofur bayangkan aja, Mas Gofur bermimpi setinggi-tingginya itu gak masalah. Mas bayangkan gimana rasanya orang tua Mas bisa ngelihat Mas saat pakai toga. Gimana rasanya orang tua Mas saat anaknya dipanggil buat naik ke podium. Kayak gitu. Gimana rasanya nanti Mas sudah bisa bekerja yang lebih enak, yang lebih mungkin penghasilannya ya bakal lebih jauh dari pekerjaan yang ini. Mas bisa ngebahagiain orang tua, entah apapun yang Mas lakukan kepada orang tua. Mas bayangkan setinggi-tingginya, Mas bayangkan itu semua, Mas relaksasikan itu semua di diri Mas Gofur. Tapi jangan sekedar dibayangkan, hanya dibayangkan, jangan sekedar cuman oh iya begini, tapi Mas coba terapin itu pelan-pelan. Emang gak mudah, pasti ada yang namanya capek, lelah, itu semua sifat manusiawi, sifat alamiah. Kalau Mas nggak bisa ngerasain yang namanya sedih, capek, lelah, itu saya rasa kayak bukan manusia normal sesungguhnya. Iya, jadi nggak apa-apa Mas mau nangis sekalipun saat konseling sama saya kayak gini, nggak apa-apa, nggak masalah, ungkapin semua masalahnya Mas. Karena dengan konseling kayak gini membantu Mas setidaknya bisa meringankan sedikit bebannya yang tadinya Mas bingung mau cerita sama siapa. Mungkin Mas mau cerita sama pacar, tapi pacar mungkin lagi juga banyak masalah atau apa kayak gitu. Nah, kembali lagi itu semua adalah tanggung jawab saya sebagai konselor. Nah, Mas sekarang masih berkuliah ya? Masih. Nah, Mas masih kuliah, masih bekerja aktif juga. Ya, Mas harus bisa tanggung jawab buat ngejalanin dua-duanya. Karena itu pilihan dari Allah, bukan? Ya, benar. Nah, sekarang coba Mas Gofur ikutin saya pelan-pelan. Ya. Coba. Oke, duduknya boleh agak sedikit tegap. Nah, ya. Coba tatap mata saya. Mas ikutin saya pelan-pelan ya. Saya Gofur. Saya mengambil pekerjaan. Dan saya menjalani sebagai mahasiswa. Dan saya yakin saya akan bertanggung jawab. Saya sangat lelah bekerja. Saya harus bertanggung jawab. Saya sebagai mahasiswa. Saya harus wisuda. Dan saya harus membahagiakan orang tua. Saya janji akan bertanggung jawab. Saya Gofur. Saya setelah lulus kuliah, saya akan bekerja jauh lebih baik, dan saya janji, dan saya akan bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang Mas, kalau saya coba relaksasikan, saya coba kasih kata-kata seperti itu, Mas ada yang merasa sesuatu yang berbeda atau gimana? Saya lebih bersemangat ya Mbak. Saya lebih bersemangat dalam menjalani. Saya berterima kasih nih sama Mbak udah dengerin cerita saya, udah ngasih motivasi, udah ngasih masukan. Mudah-mudahan sih saya kedepannya lebih baik dan lebih lebih bertanggung jawab kedepannya sama pengisian nanti. Oke, menjadi manusia yang lebih baik itu pastinya tanggung jawab setiap orang, termasuk Mas Gofur. Ya, itu bagus kalau misalnya Mas ada rencana untuk menjadi manusia yang lebih baik, karena artinya Mas Gofur melewati tahap perkembangan. Itu namanya sebuah proses. Ya, saya kira waktu konseling kita sudah 45 menit. Apabila Mas Gofur masih mau bertemu dengan saya, masih ingin melakukan konseling dengan saya, Mas bisa bikin janji dengan saya. Mas sudah memegang kontak saya kan? Udah. Oke, nanti Mas tinggal bikin janji aja ke saya. Ya. Gimana rasanya konseling hari ini? Senang. Semoga bermanfaat ya Mas ya. Iya Mbak. Makasih banyak ya Mas ya.